kepret, setan kepret. Ada baik. Yo. Ya. Nggak kebayang sih. Sebagai ayahnya, sebagai keluarganya nggak kebayang, sumpah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo Selote Verio. Langsung harap ngebahas apa Kin? Mau ngebahas apa ini? Kita langsung saja guys. Ada apa ini? Si Kopet lagi nih. Datang ke sawah, Terus? langsung buku. Gua baru banget kelar nonton videonya Kang Deddy Mulyadi sama orang tuanya Taufik Hidayat ya. Ini isinya tuh bikin agak geleng-geleng kepala sih ya, karena pola asuh dan latar keluarga si Taufik Hidayat ini ternyata jadi selain dia Nisa Yevita yang akhirnya ketangkap sekarang ini, sebelumnya itu jauh sebelum itu dia pernah mukul kepala ayahnya sendiri di sawah pakai balok kayu. Gara-gara apa? Cuma gara-gara dia lagi nganggur, pengen makan, tapi nggak ada lauknya. Dia samperin bapaknya ke sawah, dipukul tuh kepala ayahnya sekali. Dari obrolan Kang Deddy sama orang tuanya Taufik Hidayat ini juga ketahuan kalau pola asuhnya itu dispesialkan lah si Taufik ini. Dia di anak emas kan. Karena ngerasa si Taufik ini adalah anak yang paling ganteng daripada 4 anaknya. Jadi si Taufik ini ada Kentut, anak paling ganteng, anak paling durhaka. saudara. Yang pertama itu perempuan, dia udah meninggal karena sakit. Anak keduanya itu laki-laki, ini masih hidup tinggal di Garut. Ini juga problematik, 2 kali cerai, suka ribut, suka mabuk-mabukan. Itu berakibat ke dia dipecat dari kantornya ya. Yang ketiga itu si Taufik ini, yang kita tahu lah kemarin tindakannya ke kasus seperti apa ya. Terus anak keempat itu juga laki-laki, ini juga ada persoalan sendiri. Dia meninggal karena overdosis. Jadi Taufik kecil ini emang jadi anak emas. Kalau dari ribut pun yang dibelain soal anaknya ini. Dan dari ngeliat kasus ini ya, jadi inget sama toxic parenting, dimana pola asuh anak yang toxic itu emang bisa bikin si anak ini tuh emosional, yang diantaranya itu bisa mudah marah dan agresif ke si Taufik Hidayat ini. Jadi ya buat para orang tua ya, semoga kasus-kasus kayak gini nih bisa jadi pelajaran ya, biar kita nggak membesarkan anak yang kelak nanti besarnya menjadi seperti Taufik Hidayat berikutnya. So itu dia sih, sehat semua ya. Jadi bos, si Taufik ini ternyata dianak-emaskan. Kalau si Taufik salah tetap dibelain. Lalu anak kedua, anak ketiga, anak keempat itu yang sampai OD, lalu MD. Ini kembali ke orang tua sih sebenarnya. Mendidiknya bagaimana Bapak? Bapak, didiknya gimana Pak? Anaknya sampai gagal semua Pak. Sekarang Bapak sudah tahu? Udah, Sudah tahu anak Bapak terus ketangkep. ditangkap. Nah, ketika anak Bapak ditangkap, apa perasaan Bapak sekarang? Udah ada gemplong gitulah. Lihat Pik, Bapak lu Pik. Lu ketangkep nih. Semua orang tua itu minta keringanan hukuman agar anaknya bisa cepat dibebaskan. Tapi ini bapaknya Taufik malah seneng. Kenapa? Karena lu udah dicoret dari kartu keluarga tuh. Syukurin lu. Karena tingkah lu sendiri tuh. Bapak lu aja nih, bapak kandung lu ini udah seneng. Makanya Pak Polisi udah nggak usah segan-segan deh bikin merah di bagian mana kek, bikin bolong di bagian mana kek. Kita semua mendukung, nyukurin, dan terima kasih sudah diwakilin gitu loh. Tan Bapak lega, ya kan? Ya. Sudah tidak lagi ada beban dan kecemasan. Ya, itu. Tinggal anak Bapak itu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, itulah. Gimana kalau anak Bapak dihukum mati? Silakan aja Pak, terserah hukum ya. Oh, terserah hukum. Iya. Bagi Bapak ridho. Ridho Pak. Dihukum mati, di penjara seumur hidup ridho. Ridho Pak. Oh, ridho. Kakaknya sudah menghubungi Bapak? Udah. Apa katanya? Ya Pak, itu mah susunan mah kedah sadar we. Tapi kakaknya sekarang udah baik. Udah. Jadi di rumah Bapak sekarang sendiri. Sendiri sama cuman ada yang namanya Incu. Incu dari siapa? Dari kakaknya yang di Garut itu. Terus Bapak sudah nengok sama cucu Bapak itu Pak, yang 10 tahun. Nyatacan Pak, cetacan sempat abdi kamari tika Polda sa Dinten. Bayangin lo Pak, Bapak anaknya meninggalkan anak pada orang lain, pada istrinya. Setelah itu ditinggalkan, tidak dinafkahi. Kemudian oke, kalau dengan istrinya
jadi mantan, tapi Iya. kan anaknya nggak ada mantan, bapak juga cucu nggak ada Iya, mantan iya. cucu. Betul. Nah, yang berikutnya bapak ke keluarga Vita sudah datang nggak menyampaikan permohonan maaf sebagai Tuh. orang tuanya? Kasian Pak, kasian penak. Bercanda karena bapaknya belum berusaha datang nemuin. belum. Itu kenapa bapak tidak tergerak hati? Mau kata orang Sunda, rek diberemkeun, rek dihidengkeun, eta teh dosa anak aing, kesalahan anak aing rek datang ngalongok biadab anak aing. Kenapa bapak nggak berusaha untuk datang? Ya, Iya. abdi hoyong itunya itu mengucapkan itu hoyong pisan, tapi abdi teh kayak rumahnya tanya nemani. Ya bisa minta ditemani kades. Ya, ya. Nantilah, insya Allah, insya Allah. Iya nggak apa-apa kan bapak minta maaf Ya, atas nama ya, ya. anak bapak yang Ya. sudah berbuat kebiadaban. Kan Iya. nggak ada soal bapak untuk Nggak ada Nggak ada datang. soal. Betul. Insya Allah. Bapak sudah lihat nengok anak bapak yang ditahan di Polda? Belum Pak, kemarin belum sempat. Nggak usah deh. Juga Nggak usah, Pak. Nggak usah, nggak usah. bagaimanapun itu anak sendiri. Iya, Nggak usah. nggak Dan usah. kemudian tanya kenapa sampai begitu hidupnya. iya. Biaya hidup cucunya dari mana itu? Dari saya. Oh, dari hasil nyangkul bapak. Nyangkul, saya nyangkul Pak. Dari kuli nyangkul berapa kuli nyangkul sehari? 60.000 Pak. Cucunya sekolah di mana? Itu negeri Cijolang Pak. SMP. SMA. Oh, SMA Negeri Cijolang. Iya. Berapa sehari ongkos cucunya itu? Ongkos mah cuma 10.000. Terus? Terus itu ngisi HP 15.000 Sehari? Sehari. Jadi sehari rata-rata bapak ngasih untuk untuk cucu bapak 35.000. Iya. Bapak ini sudah susah hidupnya. sehari Iya. 15.000? Kenapa? Itu tuh sebetulnya anak dari yang Cikal gitu ya, itu yang di Garut itu. Ah. Dulu teh nikah sama orang Ciaro, desa Ciaro itu. Baru punya anak satu. Tah umur lahir operasi 4 bulan gitu. Tapi saya cerai. Bisa. Akhirnya Anaknya ku bapaknya dibawa ke ibu menuju ada gitu ya. iya ke neneknya masih Neneknya. ada. Terus Diurus ku neneknya. Oh. artinya Diurus. anak itu diurus dari mulai bayi sampai sekarang SMA. SMA. Kelas berapa Oh, sekarang? Gitu. Akhirnya Bapaknya ini punya anak berapa sekarang? 4. 4 dari berapa 4. istri? Yang istri yang kedua itu 4 teh. Oh. Jadi 5 Ya yang Allah, diurus anak saya. banyak. Pekerjaannya apa? Kalau sekarang kudu cangkul deh di Garutnya. Nah, eta cucu bapak teh kategori bagaimana? Suka bantu nggak ke sawah? Ikut nyangkul. Iya. Suka Cuma ada bantu istri nggak? Pak. Masak di dapur dia. Masak ya. Terus Cuci piring. cuci piring. Kalau ada cuci baju saya bantu. Yang cucu bapak ini baik ya. Baik. Dan kelihatannya bapak sayang pisan sama cucu ini. Sayang Pak. Tapi saya nitip pesan, kalau kita menyayangi orang, Ya. maka tugas kita yang paling pertama adalah mendidik. Iya. Mendidik itu bukan hanya sekedar menyekolahkan. Iya. Mendidik itu adalah mengajarkan dia tentang hal-hal yang baik. Ya. Kemudian melarang, mencegah Ya. hal yang buruk. Ya. Tidak mengikuti seluruh keinginannya yang Ya. dinilai akan merugikan dia. Iya. Gitu. Cakep Pak Dedi, cakep. Bener sekali itu. Leres pisan Pak, leres Pak. Setuju. Iya, naon Yang deui ya? tahu dari 4 saudaranya ini ternyata Taufik Hidayat adalah anak emas bapaknya. Bahkan ketika Taufik Hidayat ini melakukan kesalahannya, anak yang dibully sama Taufik itu yang dimarahin sama bapaknya. Kalian tahu alasan kenapa bapaknya selalu ngebela dan memanja anaknya itu? Karena dianggap si Taufik ini anak yang paling ganteng. Gantung. Tek belek setan kepret. Ada baik. Terus. Bahkan si ganteng kesayangan bapaknya ini pernah mukul kepala bapak ini pakai kayu waktu bapaknya lagi macul di sawah, dan itu banyak orang yang lagi ngelihat. Sumpah. Dan bapaknya kalian tahu tetap memaafkan, enggak yang marahin, enggak yang ya malah yang takut sama anaknya ya. Ya Allah. Dan dari situlah terbentuk seorang sosok Taufik Hidayat yang narsistik, yang temperamen, yang gampang tantrum, gampang marah. Kalau keinginannya nggak terwujud, bahkan sampai ngelukai orang lain, dan psikopat.
Tapi dari sini kita banyak belajar sih, kalau ternyata tuh mencintai anak tuh mudah. Yang susah adalah berkata tidak saat kita tahu mereka berbuat salah dan membiarkan mereka bertanggung jawab atas pilihan konsekuensi yang sudah mereka pilih sendiri gitu loh. Terkadang That's tidak menjadi penyelamat bagi betul. kesalahan anak adalah bentuk kasih sayang yang paling jujur. Dan sepertinya ya faktor ekonomi dan juga pendidikan itu akan mempengaruhi seseorang dalam menjalankan perannya sebagai orang tua. Aku nggak habis pikir sama bapaknya si Taufik, bahkan setelah diwawancarai sama Pak KDM dia tetap menyalahkan mungkin karena pergaulan. Yang tahu istri pertamanya itu meninggal karena depresi, anak perempuan pertamanya meninggal, anak keduanya itu menjadi pemabuk dan juga samalah temperamennya kayak gitu. Anak ketiganya meninggal karena overdosis dan anak keempatnya ini si Taufik itu. Dan nggak tahu bapaknya gimana itu menjalankan perannya sebagai kepala keluarga. Introspeksi deh Pak. Serem, mudah-mudahan tidak terjadi di bapak-bapak lainnya. Oke guys, bukan psikopat. Kriminolog nilai pelaku penyekapan Taufik Hidayat Nasir Ganas. Ini saya melihatnya lebih ke malignan narsisis. Jadi seorang narsistik ganas. Kita bisa kelompokkan atau asumsikan dia sebagai seorang psikopat atau sosiopatik. Kalau kita melihat dari siapa pelaku ya, sehingga dia memilih korban yang lemah tentunya. Kalau misalnya ada sebutan misalnya mengenai sosiopatik ya, sosiopatik itu dia memang near empati dan charming ya. Dia punya kemampuan untuk friendly, mendekati keluarga. Buktinya mendapat kepercayaan dari keluarga. Betul. Tapi biasanya kalau sosiopatik ini yang saya tahu entah saya salah atau benar. Tapi sosiopatik itu dia melakukan kejahatan karena dia nggak merasa bahwa itu salah gitu. Nah sementara kalau misalnya ini saya melihatnya lebih ke malignan narsisis. Jadi seorang narsistik ganas itu dia punya kontrol. Jadi dia ingin sekali kontrol. Dia melakukan kejahatan ini karena dia merasa bahwa dia di atas hukum. Gitu. Dia bukan nggak peduli hukum seperti sosiopat, tapi dia tahu hukum, tapi dia merasa bahwa dia di atas hukum. Dia punya arogansi terhadap kondisi ini sehingga kemudian dia melakukan ini kepada korban. Dia merasa juga di atas korban, dia juga merasa di atas keluarga korban, sehingga dia punya kuasa penuh. Gitu. Parah lu. Nanti lu kena lu. Taufik Hidayat buka suara, minta maaf dan akui menyesal siksa YTR. What? Bapak Po itu masih belum merah tuh, belum bolong tuh, nggak apa-apa, udah. Dengakin aja itu, diem baik. Tampol napa dari belakang. Pokoknya masih mulus, Pik. Baik, pada keharap, Pik. Pik, ada keharap, Pik. Tong cari. Kita semua sudah banyak yang tahu, guys. Tengok, guys. Sudah banyak yang tahu pelaku-pelaku kejahatan kriminal. Contoh banyak Ranmor lah. Ranmor ya. Itu pas ditangkap utuh. Setelah mau masuk kantor, kakinya berlubang. Langsung dia pekrak tuh. Lalu konferensi pers tuh. Lah begini. Ya kan? Mukanya sudah nggak karuan. Ya kita apresiasi, terima kasih Bapak gitu loh. Daripada yang masa pelaku itu masyarakat. Nanti ada hukum yang berlaku gitu loh. Jangan sampai itu terjadi. Makanya sok serahin ke Bapak. Nggak apa-apa. Mau dilobangin kek. Mau dimerahin kek. Mau digimanain kek. Kita terima kasih sudah diwakilin. Lah ini Pak. Ini Pak. Nggak apa-apa Pak. Ini lebih daripada Ranmor ini Pak. Ini orang gila ini Pak. Makanya Pak pas nongol konferensi pers itu ada benjol di sini, nggak ada ham, nggak ada apalah buat dia mah nggak ada, udah nggak ada. Pokoknya mau bagaimana kita terima kasih banyak Pak, gemes ngelihatnya. Aduh, anak maning baca modal makanan dia. Tapi sebenarnya Pak Bu. Ngomong Pik, mulai Pik. Ayo. Ya. Kenapa kamu tega banget sih? Bahkan gimana? Coba gak sih mau sekarang? Kenapa diem aja? Kok minta maaf sih, Pik? Kan korbannya udah cacat, Pik. Gimana, Pik? Sudah berapa orang?
Dua loli. Mana suaranya? Angkat palanya, Pik. Angkat. Kaki, Pik. Angkat. Angkat, Pik. laki. Buka. Menekan lagi, Pik. Temperamen. Dari belakang tuh kalau dia nggak mau ngomong tuh tampol aja udah pakai pentungan kayak apa. Itu lu ditanyain diem-diem baik. Udah nggak apa-apa. Kita semua senang, Pak. Gemes banget gua sama budak ini, guys. Nah, keluarga korban nih, guys. Apa yang disampaikan oleh Taufik Hidayat? Kalau saya dari pihak keluarga nggak ada kata maaf. Dia enteng ngomong kata maaf. Sedangkan adik saya udah kecil kayak gini dia bilang minta maaf. Nggak ada sih kata maaf bagi saya. Saya juga sebagai orang tuanya nggak ada kata yang maaf ke saya anaknya ya. Saya dendam selama sampai waktu saya dendam semua bulan. Saya nggak mau anak saya dari karir itu Catat tuh. lebih sakit dari anak saya. Saya minta hukum seberat-beratnya. Kita akan melakukan hukuman seberat-beratnya, memaksimalkan. Dengerin, Ada guys. beberapa 4 pasal dan kami lapis lagi dengan pasal residivis untuk lebih memperberat lagi dan kami pasangkan dengan kumulatif. Jadi nanti dikumpulkan semua itu hukuman pasal 1 dan pasal yang berikutnya sehingga mendapat di komputer. 100 tahun, Pak, cukup lah. Bapak KDM, guys. Hancurkan sama dia. Kalau saya dari pihak keluarga nggak ada kata maaf. Dia enteng ngomong kata maaf. Sedangkan adik saya udah hancur kayak gini dia bilang minta maaf. Nggak ada siksa kata maaf. Nggak kebayang sih. Sebagai ayahnya, sebagai keluarganya nggak kebayang, sumpah. Pak Deddy menguatkan. Miris banget, anjir. Miris banget, sumpah. Besok saya akan mengeluarkan surat edaran. Intinya adalah instruksi pada seluruh jajaran RT RW baru itu kewenangan di Bupati Wali Kota untuk segera membuat sistem data di RT RW-nya masing-masing. Tradisi tamu lapor 1 kali 24 jam hari ini. Rata-rata para ketua RT, para ketua RW tidak memiliki data siapa yang dipilih. Yang kedua, tradisi membawa identitas pribadi saat menginap hari ini hilang. Bisa jadi identitasnya dihilangkan ketika yang diajak kita adalah rutan istrinya. Nah, ini yang harus menjadi kebijakan sistemik agar tidak menjadi proses masa depan. Maka saya pastikan bahwa besok saya akan mengeluarkan surat edaran. Intinya adalah instruksi pada seluruh jajaran RT RW bahwa itu kewenangan di Bupati Wali Kota untuk segera membuat sistem data di RT RW-nya masing-masing. Setiap pemilik kos, rumah kontrakan, setiap orang datang ke situ harus dipoto, dilampirkan KTP-nya, diserahkan ke sistem data yang ada di RT dan RW. Ini akan memudahkan karena bukan hanya persoalan ini, persoalan kejahatan terorisme segala macam yang terjadi, tangkap dan sering ditangkap ke Papua Barat. Ini kan penting. Susah, Pak. Kalau saya bilang, Pak, kenapa banyak kos-kosan bebas? Banyak. Dan ya ada pulus mungkin bisa cincai gitu loh.
Tapi benar himbauan surat edaran Bapak KDM itu agar tidak terjadi seperti ini lagi gitu. Tapi yang sudah beredar luas ini, yang sudah menjadi makanan sehari-hari kos-kosan bebas itu, ya kalian tahu sendiri, saya nggak usah jawab. Saya nggak usah menjelaskan, kalian tahu sendiri. Oke guys, gitu dulu aja penjelasannya untuk reaction video kali ini. Semoga si Taufik dihukum yang seberat-beratnya, setimpal apa atas apa yang telah dia perbuat. Sama pokoknya semuanya deh, hukumannya, vonisnya kalau nggak matot ya itu udah seumur hidup lah. Seperti itu dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, share, subscribe. Thank you.